Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Khatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore ini kita bisa hadir dalam kajian rutin kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita harapkan bisa mengantarkan kepada kita menuju taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti materi kita dari pembahasan at-turuq tahsilul ilm, agar ilmu meresap ke dalam hati. Poin pertama, langkah pertama adalah doa. Itu yang sudah kita bahas di 2 pertemuan kemarin. Yang pertama doa, berdoa kepada Allah. Yang kedua apa itu? Apa? Yang pertama, yang kedua al-ijtihad, sungguh-sungguh. Yang ketiga, menjauhkan diri dari apa? Kemaksiatan. Yang keempat, menjauhkan diri dari kesombongan. Ya, jadi yang ketiga, menjaga diri dari maksiat, menjauhkan diri dari maksiat.
Yang keempat, menjauhkan diri dari kesombongan. Yang kelima sekarang adalah al-ikhlas, meluruskan niat, meluruskan niat. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui bersama, salah satu sebab ilmu itu diberkahi oleh Allah, ya, salah satu ilmu itu manfaat atau diberkahi oleh Allah, itu salah satunya adalah lurusnya niat, baik yang menyampaikan maupun yang mempelajari. Ya, kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk lurus niatnya. Allah memerintahkan kita untuk lurus niatnya. Nah, di dalam bab lurus niat ini nanti ada dua pembahasan yang perlu kita kaji. Yang pertama adalah definisi niat. Yang pertama definisi niat. Yang kedua definisi ikhlas. Karena masing-masing memiliki definisi yang apa? Berbeda. Nanti dari sini nanti kita ketahuan kita ini termasuk ikhlas apa? Tidak. Nanti kita bahas dari sini. Karena perlu kita catat dulu sebelum kita lanjutkan. Perlu kita ketahui bahwa di dalam agama itu ada 3 macam ibadah yang paling berat dan paling sulit. Ya. Jadi di dalam agama ini ada 3 amal ibadah, ada 3 macam amal ibadah yang paling sulit dan paling berat. Paling sulit dan paling berat. Ada 3 macam amal ibadah yang paling sulit dan paling berat. Apa 3 macam amal ibadah yang paling sulit itu? Yang pertama adalah al-ikhlas. Ikhlas itu angel, sulit dan sangat berat. Hari ini ikhlas itu bukan berarti selesai urusan. Hari ini ikhlas itu belum selesai urusan. Ikhlas kita hari ini itu bisa rusak 10 tahun yang akan datang. Paham ya? Ya, hari ini kita ikhlas, nggak ada tujuan apa-apa, selesai, belum. Itu bisa rusak 10 tahun yang akan, atau 20 tahun yang akan datang, atau bahkan 50 tahun yang akan datang. Itu rusak niat. Yang sudah kita bangun sekian puluh tahun itu hancur tanpa sisa, itu bisa. Lu kok bisa? Bagaimana? Wong sudah dijalankan, sudah ikhlas, sudah tercatat. Iya, catat itu bisa dihapus oleh Allah. Karena satu hal, apa diantaranya bu? Ungkit. Ungkit itu biasanya terjadinya pada peristiwa apa? Apa bu? Bertengkar. Berarti
Sudah hafal. Saat marah, saat emosi, saat tengkar. Itu hati-hati maka. Sama dengan rumah tangga itu bisa hancur kebaikan tanpa sisa. Makanya Imam Ibnu Rajab mengatakan, ma yabqil ulama. Tidak ada sesuatu yang paling ditangisi oleh ulama. Ya, tidak ada suatu perkara yang paling ditangisi oleh para ulama. Bukan dengan suatu tangisan. Minal ghadabi, dari marah, dari perbuatan marah yang tidak terkendali. Ulangi, tidak ada satu perkara yang paling ditangisi oleh para ulama dengan suatu tangisan yang sangat berat dibandingkan dengan satu kali marah yang tidak terkendali. Loh, kenapa? Sebab satu kali marah yang tidak terkendali itu yahdam fi umuri khamsin wa sittin wa sab'ina sana. Itu bisa menghancurkan umurmu, ibadah yang kamu lakukan dalam umurmu antara 50 tahun, 60 tahun sampai 70 tahun. Ibadah yang kamu lakukan hancur gara-gara satu kali marah. Loh, kok bisa demikian? Iya, Allah yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu rusak, jangan kamu hancurkan ibadah-ibadah yang kamu lakukan, sedekah-sedekah yang kamu lakukan itu bil manni, dengan ungkit-ungkit. Ya, dengan apa? Ungkit-ungkit atau menyebut-nyebut pemberianmu. Wal adha, dan menyakiti hati si penerima. Nah, itu digambarkan oleh Allah seperti orang yang beramal, orang yang riya. Itu hukumnya sama. Riya itu sama hukumnya. Sehingga gambarannya itu seperti debu yang ada di atas batu yang licin. Seperti debu berada di atas batu yang licin, dihantam oleh hujan yang deras. Akibatnya debu ini lenyap tanpa sisa. Seperti itu nasib amal kita yang kita bangun sedikit demi sedikit, yang kita rintis dari mulai 0 sampai sekian puluh tahun, dihantam badai yang namanya ungkit habis tanpa sisa. Nah, itu makanya usahakan kalau marah diam, angin. Gimana? Muring-muring nekat muni ku belum dasar. Ayo, itu diuji ilmu dan iman kula biasa. Tapi marah itu ujian itu. Sejauh mana keyakinan jenengan, sejauh mana akidah kula biasa. Sejauh mana coba. Itu diuji dengan persoalan-persoalan yang enggak disukai oleh hati. Itu ujian. Ujian keilmuan kita, ujian keimanan kita, ujian pengaruh ibadah yang kita lakukan. Tes ada. Tak kasih contoh aja ya, satu aja. Kalau bapak-bapak ibu-ibu yang sudah sergap ngaji, sudah sergap tahsin, sudah sergap sholat 5 waktu, tahajud, masya Allah, ini luar biasa. Cuma pertanyaan saya ini,
Siapa di antara panjenengan saya termasuk di dalamnya, ya, kalau marah atau kecewa masih keluar kata-kata keji, pahami? Entah itu mencaci, entah itu mencela, entah itu menghujat dan sejenisnya. Perhatikan. Itu berarti kajian kita selama ini itu belum nyentuh sama sekali dalam Quran tadi. Belum nyentuh. Ya. Makanya nggak usah dibanggakan, aku ngaji tafsir sudah 10 tahun. Aku tarjem sudah 20 tahun. Aku jamaah di masjid rutin itu sudah 30 tahun. Dilihat, kalau kamu itu gagal betoneser masih keluar ya. Itu cek itu, Pak. Kenapa? Kenapa itu standar? Standar sujud kita ada hasilnya, di situ letaknya. Standar tahajud jenengan oleh di situ letaknya. Ya siapa saja, termasuk saya. Kalau marah itu masih keluar kata-kata keji, kata-kata fasyik, seperti mungkin miso, mencela, mencaci, itu fakta, bukti, jawaban tahajud yang kita bangun sekian puluh tahun itu belum nyentuh hati. Saya dipahami? Apa dasarnya ini? Kok bisa kita cek demikian? Sekarang gini, Bapak Ibu itu punya nggak jenengan ustadz yang jenengan segani? Ada nggak? Ada? Punya. Jadi penting kan? Kalau Bapak Ibu punya ustadz yang disegani, coba nanti kalau ibu pas tengkar, pas marah, habis caci maki, ustadz datang ke rumah jenengan, caci maki masih berjalan? Masih jalan? Nah, menghujat masih jalan? Kenapa? Dalam suka. Udah ini penting. Segan, gimana? Dan itu bagus. Itu baik. Karena kita masih ngerti adab. Gimana? Masih menghormati ustadz, walaupun ini ngumpet, tapi ditahan. Gak mungkin kita memperdengar. Camkan baik-baik. Kita tidak mungkin memperdengarkan suara buruk di pendengaran ustadz kita. Saya dipahami, Pak? Ibu, saya dipahami? Kita tidak mungkin memperdengarkan suara buruk di pendengaran ustadz kita. Gak mungkin itu kita lakukan. Mana hormat kita kepada ustadz, mana penghargaan kita kepada itu bagus. Cuma masalahnya suara ketika sebelum ustadz datang tadi kan tengkar hebat ya. Gimana? Tahu pasti kamu. Itu kan terjadi kalau udah antem-anteman suami istri begitu. Nah, saat ustadz belum datang kita teriak kamu dan macam-macam omongannya gak bagus. Suara kita itu didengar oleh Allah kan? Yakin? Gak segan? Entar dulu. Gak segan? Kalau dengan ustaz, dengan Allah, itu syirik itu. Syirik apa bukan? Syirik apa bukan? Syirik apa bukan? Syirik. Lebih mengutamakan manusia daripada Allah. Ustaz disegani, Allah gak disegani. Di mana posisinya akidah? Di mana letaknya iman? Mana letaknya iman? Siapa yang lebih berhak ditakuti ustaz apa Allah?
Jawabannya pas lu aja. Tapi kenyataannya kenapa Ustadz lebih disegani daripada Allah? Tuh kan, mulai bermasalah. Itu pendalaman masalah iman. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut." Orang mukmin sejati, iman kalau sudah betul-betul terbentuk pada hati, sak ngamuk itu, mukmin itu ciri ini mukmin benar. Kalau marah itu diam, itu marahnya orang mukmin, diam. Kenapa? Sebab kalau marah, maksud ngomong, mesti agak di mengambil. Leres? Sementara Nabi kita memberi petunjuk kepada kita, barang siapa beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, hendaklah berkata yang mereka iso. Itu teori. Betul enggak? Kenyataannya, Masya Allah, kita gagal dalam sekedar untuk jaga lisan, gagal kita. Itu bukti ilmu belum nyentuh hati. Tahajud yang kita bangun selama ini belum ada efeknya kepada pribadi. Jadi kan lihat ujungnya. Ketika orang-orang ahli sholat, dilihat hasil sholatnya itu apa? Simahum fi wujuhihim min ataris sujud. Tanda-tanda mereka itu akan nampak pada wajah-wajah mereka, bekas pengaruh dari sujudnya. Apa pengaruh sujud? Batu iri. Walaupun kita nggak boleh mencela orang-orang teman-teman kita yang apa dahnya, kita nggak boleh kita cela. Tapi bukan itu bekas sujud. Apa bekas sujud coba? At-tawadhu wal khusyuk. Tutur kata itu sudah bisa dilihat. Cermin jenengan itu iman atau tidak, ucapan itu sudah pakai standar. Sampai nek gak cocok dikit nyelatu terus jelas ini bukan mukmin. Jelas, gak usah diragukan, jelas. Kenapa? Dia gak takut suaranya didengar oleh Allah. Suara jelek didengarkan oleh Allah, pantas enggak? Wong dengan ustaz aja gak berani ini. Lo gimana? Tapi dengan Allah kok berani di mana? Tuh kan? Itu cermin itu, cermin. Makanya kalau kita baca dalam kisahnya para orang-orang soleh, para tabi'in, para sahabat, itu kalau ngamuk ya, anak kecewa sama bapak atau teman kecewa dengan teman, apa kalimat yang keluar? Ya akhi, rahimakallah. Saudaraku, mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Itu ngamuk imam soleh, mirip dengan kita. Itu ngamuknya orang wong soleh kuwi sak ngamuk-ngamuke sing keluar tetep kesolihan. Emas murni bumbu campur kalau teletong tetep jadi emas. Paham ini? Paham ini? Emas murni berkurang kalau teletongnya kambing tetep dia menjadi orang mukmin. Kalau saja bisa ngamuk-ngamuknya orang mukmin itu gak keluar dari batas-batas keimanan. Bahasa kesopanan itu tetap menjadi wataknya. Kok misuh gak karuan cok waci maki yang hujatan mencela. Iki mukmin nomor piro. Saya coba dengan cari di kitab apa boleh begini. Lu kok iso ahli sholat, ahli maca Quran, ahli tahajud, ahli tahsin, kemudian keluar kata-kata keji. Dan tahsinnya selama ini kemana? Pasti perhatikan. Nah, nanti akan kita bicarakan. Pokoknya itu yang pertama, yang paling sulit, yang paling berat di dalam ibadah adalah
Yang pertama. Yang kedua, ibadah yang paling sulit dalam agama itu adalah as-sabar, sabar. Angel. Materi sabar itu kalau dibahas itu enak, seger gitu mendengarkan materi sabar. Contoh-contoh orang sabar itu kalau dibaca itu nikmat didengarkan. Iya betul. Materi yang paling sejuk, materi yang paling menyegarkan itu bab sabar. Tapi paling angel dilakoni. Saya kapan hari itu ngaji di daerah Sepanjang, ada daurah kajian rutin, itu kajian keluarga. Nah, sekalian barangkali yang minat gabung monggo. Bagi pemula kerabat-kerabat pasti awam bicara ngaji bareng. Jadi kajiannya pagi jam 7 hari Ahad pertama. Itu kajiannya di outdoor gitu, di kebun terbuka. Ya, cuma kalau datang ke sana butuh pagi sebab ke bagian parkir yang datang banyak sekitar 500-an rupiah. Itu anak-anak nanti anak-anak kecil-kecil outboundnya gratis. Habis ngaji outbound gratis. Nah itu kita bahas masalah al-ghadab, marah. Definisi marah kita bahas, sebab-sebab marah kita bahas, dampak buruk dari marah sudah kita bahas, obat marah sudah kita bahas. Tuntas selesai, pulang pengajian, ibu langsung marah-marah. Coba bisa bayangkan jadi. Baru saja bab itu kita kaji bareng-bareng, apa itu marah, apa sebab-sebab marah, apa bahaya yang ditimbulkan oleh marah, dampak buruknya kayak apa, dan apa obatnya. Selesai dibahas. Begitu pulang di parkiran, ibu-ibu langsung marah-marah, langsung praktek. Apa sebabnya? Sebabnya karcisnya ketelesut. Karcis ketelesut, ditanya sama yang jaga parkir, mana bu karcisnya? Tolong ketelesut mas. Ya kalau memang gak ada karcisnya, kalau begitu STNK. Kok darurat STNK yo ketelesut sisa. Akhirnya ditahan sama tukang parkir, nunggu kepala parkirnya dulu nanti datang. Marah-marah tukang parkir di celon aku kata, aku itu tuh maling mas, aku gak mungkin mencuri, saya gak udah dengan mencuri bu, cuma bikin aturan ngeten, ibu tunggu dulu, nunggu kepala parkir. Lah saya pas di belakangnya, helm saya itu setak izin maklum. Nah itu termasuk kemarin yang saya ceritakan ketika umroh, ketika haji, yang sering gagal itu di sini luar biasa. Gak iso ngumpet ngamuk, gak iso ngumpet. Walaupun sampai umroh sudah jarang, apa sudah jarang? Nomor sampai walaupun bolak-balik umroh, tapi sampai saya ngamuk itu tutup karena bekas gagal. Sama dengan Ramadan itu intinya apa? Sabar. Haji itu intinya apa? Sabar. Dari awal itu sudah ditanam. Tidak boleh debat, tidak boleh tengkar, tidak boleh ngomong kotor, tidak boleh ngomong jelek, tidak boleh nyelatu. Itu dari awal sudah diwanti-wanti dalam syarat-syarat haji umroh. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Coba diperhatikan, wala rafas wala fusuq wala jidal, ada 3 peringatan. Kalau Anda sudah berniat umrah, sudah berniat ikhram, sudah berniat haji, ingat
Ingat, jangan berkata kotor, jangan berkata fasik, jangan tengkar. Kenapa kok diingatkan ini? Karena pasti akan terjadi. Jenengan dia akan diuji oleh Allah dengan sesuatu yang gak sesuai dengan hati, pasti itu. Itu pasti. Entah pas masuk kuncinya digawa koncong, atau ditelepon gak diangkat-angkat, kunci kamar gak dikasihkan ke lobi, akhirnya dia kekunci, mana sebabnya, akhirnya dia marah-marah, dia caci, dia celah. Pun perhatikan kan ya, sabar itu paling berat di dalam agama. Yang ketiga, yang paling berat, yang paling sulit di dalam ibadah dalam agama itu adalah istiqomah. Nama Bu? Istiqomah. Buat istiqomah. Ya, kapan-kapan kita bahas apa yang menyebabkan ikhlas itu berat. Apa yang menyebabkan ikhlas itu berat? Penyebabnya itu kita itu punya semua. Ya, jadi yang menyebabkan ikhlas itu berat kita itu punya semua sebab-sebabnya. Jadi makanya lebih sulit lagi. Makanya kita nggak boleh capek-capek dalam berantai. Sekarang kita akan lihat dulu ayat yang memerintahkan kita untuk ikhlas di dalam beragama, termasuk di dalam thalabul ilm. Kita buka surat Al-Bayyinah. Kita buka surat Al-Bayyinah, surat 98, surat 98 ayat 5. Ya, langsung ke 90. Padahal mereka hanya berperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga akan melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Insyaallah. Nih, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, dan tidaklah mereka itu disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan agama, memurnikan ketaatan. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, untuk mempersingkat materi, dalam bab ini kita langsung bahas poin lurusnya niat di dalam thalabul ilm. Supaya niat di dalam mencari ilmu itu tidak terkontaminasi, ya, supaya mencari ilmu itu niatnya tidak terkontaminasi dengan niat-niat yang lain, maka hendaknya niat di dalam thalabul ilmu itu diniatkan meliputi satu, saya ulangi, supaya niat di dalam thalabul ilm tidak terkontaminasi, tidak tercampur dengan niat yang lain.
Maka hendaknya meniatkan mencari ilmu itu diniatkan meliputi satu, li'imtithal awamirillah. Satu, diniatkan untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu. Jadi kita ngaji itu niatkan satu apa tadi? Dalam rangka menjalankan perintah Allah dan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, niatkan karena Allah menyuruh kita untuk thalabul ilmi. Rasul mewajibkan kita untuk thalabul ilmi. Mana perintah wajib mencari ilmu dalam Al-Quran? Mana dalil ya perintah wajib di dalam thalabul ilm yang ada dalam Al-Quran? Yang mewajibkan yang mana? Kita buka surat 17 ayat 36. Surat 17 ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena kebenaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ini dalil wajibnya di sini. Kita simak ayat ini ada dua bagian. Pertama, Allah melarang. Allah melarang. Apa kata Allah? Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ketahui ilmunya. Maka di sini dalam potongan ayat ini, saya ulangi, dalam potongan ayat ini ada dua pelajaran. Saya ulangi, dalam potongan ayat ini, jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Itu ada dua pelajaran. Satu, ya, larangan taklid. Larangan apa? Taklid itu ikut-ikutan tanpa dasar. Ikut-ikutan tanpa dasar. Jadi yang diikuti itu nggak ada dasar. Itu namanya taklid. Ya, kalau yang diikuti itu ada dasar, namanya ittiba. Beda. Kalau yang diikuti itu ada dasarnya, itu namanya ittiba, mengikuti sunnah. Tapi kalau yang diikuti itu nggak ada dasarnya, namanya apa? Taklid, ikut-ikutan. Atau kalau dalam bahasa fikih itu disebut taklidul a'ma. Ya, taklid buta tanpa dasar. Kata orang Madura, nerebun. Itu pelajaran pertama dari ayat ini, potongan ayat ini. Pelajaran pertama tadi larangan taklid. Pelajaran yang kedua adalah wajibnya mengilmui sesuatu. Wajibnya mengilmui sesuatu. Sebagaimana diucapkan oleh Imam Bukhari menafsirkan ayat ini. Imam Bukhari menafsirkan ayat ini. Apa kata beliau? Al-ilmu qoblal qaul wal amal.
Al ilmu qoblal qaul wal amal. Artinya ilmu itu harus dimiliki terlebih dahulu sebelum ucapan dan sebelum perbuatan. Ulangi, ilmu itu harus dimiliki terlebih dahulu. Ilmu harus dimiliki terlebih dahulu sebelum ucapan dan sebelum perbuatan. Itu kudu ilmunya dhisik, katakan. Sekarang gini contohnya. Kalau di masjid ini kita adakan lomba tahsin. Lomba tahsin tingkat anak-anak. Bapak-bapak ditunjuk menjadi jurinya. Bapak-bapak ditunjuk menjadi jurinya. Sementara panjenengan belum belajar tajwid. Kira-kira jenengan ditunjuk jadi juri berkenan apa boten? Napa apa? Nawa ayo. Pokoke iki gelem gak gelem sampean kudu gelem satu pisan. Jenengan kudu jadi juri, gak ada lagi soalnya orang lain. Jenengan harus jadi juri. Nekat? Nekat? Tuh, ini contoh. Ini kemarin di sekolah anak saya ada apa Pak? Munakosa terbuka. Munakosa itu ujian terbuka. Jadi anak santri sekitar 200 berapa diluluskan, terus orang tuanya dihadirkan. Nah, sing lucu itu pas bapaknya suruh ngasih pertanyaan ke anaknya. Wis Pak, iki anake maca Quran sampeyan pilihnya surat apa? Dipilihlah sang bapak surat Al-Baqarah ayat sekian, ayat 8. Surat Al-Baqarah ayat dibaca oleh anak. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, begitu anak selesai baca, bapaknya ditakoni, Pak, bacaannya anak sampai itu bener apa salah? Jenengan tahu jawabannya, Bu? Jawabannya apa? Coba bayangkan ini. Ini contoh kecil. Contoh kecil. Berani bicara tentang tajwid tanpa ilmu tajwid? Berani, Bu? Komentar? Berani komentar? Enggak berani. Kenapa? Bon, saya ingatkan, ini sebenarnya nasihat buat kita semua. Ya, kalau berkaitan dengan sesuatu kita tuh nggak punya ilmunya, jangan sekali-kali memberikan komen. Lalu nggak ngerti komentar cuma gini, nggak berani, nekat nggak berani. Itu sekedar bacaan panjang pendek, gak ngerti, gak sampai beda. Makanya saya dulu waktu ngajar TPQ di masjid itu anak-anak itu sering protes ke saya. Ustaz, kenapa kalau Ustaz Rohot yang nyimak saya kok banyak salah? Waktu disimak bapak mbak dia lancar. Ya, maka perhatikan dengan saya. Ini yang disebut oleh Imam Bukhari. Oke, jadi niatkan, kita kembali kepada niat tadi, Bu. Niat pertama mencari ilmu apa tadi? Niatkan kita ngaji seperti ini, niatkan kita ngaji seperti ini, niat karena perintah Allah dan perintah itu niat pertama. Ini masalah niat, ini masalah niat. Itu satu.
Yang kedua, antakuna liimtithal, antakuna liiqamatis syariah. Perhatikan, supaya bisa melaksanakan syariat-syariat Allah dalam kehidupan. Niatkan kita ngaji, niatkan mencari ilmu supaya apa tadi? Bisa melaksanakan syariat-syariat Allah dalam kehidupan. Niatnya itu ngaji. Saya belajar ngaji, saya belajar ilmu supaya saya bisa menegakkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan. Sebab tanpa ilmu orang tidak bisa menegakkan agamanya. Ulangi, tanpa ilmu seseorang tidak bisa menjalankan agama. Tidak bisa. Nanti dengan ilmu inilah rumah tangga kita full tegaknya syariat itu. Dari mulai tidur kita pakai sunnah Nabi, ketika tidur pakai sunnah Nabi. Jadi kita baru tidur itu full pahala rumah tangga kita, full pahala. Loh kok bisa demikian? Karena tidurnya dibangun di atas dasar ilmu. Satu, itu dulu. Dua, membasuh tempat tidur. Kalau orang Jawa itu bersih. Itu sudah dapat pahala. Pahala apa? Karena menghidupkan sunnah Rasulullah. Loh kata, baru membasuh sudah dapat pahala. Ditambah lagi wudu full pahalanya luar biasa. Setelah itu dilanjutkan dengan baca ayatul kursi. Sudah apa? Kalau belum ya nanti kursinya aja di bawah. Ayat kursi. Setelah kursi selesai, belum ditambah lagi dengan 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Coba kalau kita sudah kenal sunnah begini, enak gak tidur tanpa baca ayat ini? Enak gak? Kita udah biasa wudu, mau tidur gak wudu itu risih awak kita. Nggak enak kita. Coba beda dengan orang-orang yang gak punya ilmu. Beda. Itu dianjurkan oleh Nabi SAW. Selesai akhir Al-Baqarah, selesai? Belum. Ada tambahan kalau berkenan surat Al-Mulk. Al-Mulk. Karena itu barang siapa yang membaca Al-Mulk setiap malam akan diselamatkan oleh Allah dari azab kubur. Karena gak turu-turu kan. Nah, kemudian terakhir surat apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Terus tidurnya miring kemana? Sisi mana tau? Sisi gak ngerti ilmu. Ya tiba-tiba ini mengkurang jengking orang masalah. Padahal dianjurkan, disunnahkan. Kita tidur nampak sebelah kanan itu sudah dapat pahala sendiri. Pahala apa? Sunnah. Itu tidur, Pak. Full pahala, bertumpuk-tumpuk pahala. Masya Allah. Jadi yang pertama niat melaksanakan perintah Allah, yang kedua niat bisa melaksanakan. Jadi kita ngaji itu jangan ngerti syariat gitu loh. Jangan ngerti syariat. Gak ngerti syariat boten saged menegakkan perintah Allah dalam kehidupan tiba. Wong ngapunten dia. Kalau di kampung itu anak saya digendong mbah-mbah. Wahid, tuh kan ngomong. Tulis ketemu. Arah cilik wahid, tuh kan ngomong.
guru nek cekok ana tungane sing lucu cekok ngaliyo. Lho apa? Ayo tungane teko sapa kuwi? Terus cokot gombal tetek mau. Aduh. Astagfirullah. Jauh dengan sunnah. Coba lihat. Bersin itu saling mendoakan. Bersin saling mendoakan. Bersin dapat pahala. Ilmu ini Pak. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, niatkan thalabul ilm dalam rangka liraf'il jahl. Niatkan untuk menghilangkan kebodohan diri. Liraf'il jahl. Niatkan ngaji, niatkan mencari ilmu dalam rangka untuk menghilangkan, biar kita tidak jadi orang yang bodoh. Dan jangan bangga jadi orang bodoh. Kok ada orang bangga banyak? Aku bodoh rapopo, sing penting aku pintar. Oh bodoh rapopo. Pernah dengar kalimat ini? Atau jangan-jangan pernah? Aku bodoh rapopo, sing penting. Lah nek kok anake sampean niru sampean piye? Aku niru bapak, aku bodoh rapopo, sing penting anakku. Putune niru pisan. Hah? Cucunya niru, aku koyok bahaya. Bodoh rapopo, sing penting anakku. Wah, akhirnya 7 turunan itu bodoh apa? Siapa bilang bodoh ndak apa-apa itu? Siapa yang bilang bodoh? Siapa bilang bodoh ndak apa-apa itu? Siapa bilang? Perhatikan ya, bodoh niku kegelapan, musibah buruk, itu kebodohan. Karena orang bodoh nggak ngerti untuk membedakan. Dibijui orang ngerti, dimanfaatkan pun nggak ngerti. Gimana? Saya pernah kajian di Sanksi di Bangsa. Hari pertama ada ibu-ibu ternyata baru kali itu ikut kajian. Ketika saya tanyakan, ibu sudah hafal doa masuk kamar mandi? Belum Ustaz, belum pernah ngaji, belum, baru kali ini ikut kajian. Oke, coba ditirukan yaitu doa masuk kamar mandi. Saya ajari Bismillahirrahmanirrahim. Mulai itu yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ibu-ibu lagi kalau satu orang itu Islam aja. Loh enggak, ini contoh. Contoh apa? Kok belum itu dibujuk orang. Ya, makanya kalau ada para penceramah, ngaji itu gak penting. Ini pembodohan. Ngaji Quran gak perlu ngerti makna. Terus sampai ngapain ujian mengatakan tomboni hati apa? Nomor 1 apa? Lah Quran itu satu obat. Itu nek kula bisa mengerti maksudnya. Al-Quran itu nek kula bisa gak ngerti maknanya, gak iso dadi petunjuk, boten saged dadi hidayah. Tak kayak contoh yang Al-Fatihah kamu nama dari turun apa? Al-Fatihah. Apa loh? Yes, kami pun ngerti artinya. Saya itu S. Ayat 7 yang berbunyi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ini pun jelas masalah apa? Petunjuk. Jelas masalah apa? Petunjuk. Masalah nikmat. Menurut petunjuk, menurut petunjuk apa? Seperti orang-orang yang telah memberi nikmat. Ini bentuk adanya bukan jalan. Ini kita ini jadi mencolok di kita. Ayat 7 niku jelas
jelaskan. Satu, ayat ini menjelaskan tentang manusia itu dibagi menjadi 3. Ini jadi petunjuk ini. Ayat itu menjelaskan menungso itu dibagi 3. Satu, orang yang diberi nikmat. Ini kok dibagi mana dibahas mana? Nikmat itu sih dikasih maksud nikmat apa? Orang kafir itu dikasih nikmat betul? Kasih. Orang kafir dikasih nikmat betul? Kasih. Masuk ayat ini betul? Sudah. Loh kok iso? Nikmat yang pertama deh, kasih. Nikmat iman, nikmat ilmu gitu. Yang satu orang mukmin, orang yang diberi nikmat Allah dari kalangan para nabi, rasul, orang-orang soleh, orang-orang jujur. Itu pertama. Yang kedua, al-maghdub, orang yang dimurkai. Siapa orang yang dimurkai? Bukan masalah. Siapa orang yang dimurkai? Yahudi. Kenapa kok dimurkai? Karena membunuh nabi-nabi. Kenapa orang Yahudi kok timur? Karena tidak mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Yang ketiga, golongan yang ketiga orang sesat. Siapa orang tersesat? Nasrani. Kenapa kok di Nasrani dikatakan tersesat? Karena melakukan yang tidak ada ilmunya. Jadi kalau Yahudi meninggalkan ilmu, tidak mengamalkan ilmu, ya, sedangkan orang Nasrani kebalikannya, mengamalkan sehingga masih menarik untuk Islam. Kalau ini ada nggak umat Islam begitu? Yang tahu ilmu ini nggak diamalkan, ada nggak? Banyak. Mengamalkan tanpa ilmu ada nggak? Banyak. Jadi orang Islam betul, kalau Yahudi ya memang. Kena umat dasarnya yang ngomong. Jelas ya? Nah, itu namanya petunjuk, Pak. Lah kalau kita nggak mengkaji, nggak dionceni, dari mana Quran itu menjadi petunjuk atas kita? Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, niat menjalankan perintah Allah. Yang kedua, supaya bisa menjalankan agama. Yang ketiga, menghilangkan kebodohan. Yang keempat, kita ngaji ini apa tujuannya? Lintah sinil musib, supaya bisa memperbaiki, kekeliruan atau kesalahan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ulangi, yang keempat, niatkan mencari ilmu dalam rangka untuk memperbaiki kekeliruan atau kesalahan orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapa yang sekitar kita? Yang paling dekat keluarga. Coba ibu pernah nggak menyimak wudhu suaminya sudah benar apa belum? Atau suami sudah belum menyimak cara wudhunya istri? Gimana? Cucunya wudhunya gimana? Disimak, diperhatikan. Kalau kurang benar, dibenahi. Saya kalau sholat Jumat, Pak, biasanya kalau nanti di masjid itu nunggu anak remaja itu SMA kuliah itu banyak wudhu yang salah. Ini kelas wudhu, itu gak sah, cowok saat besar. Kenapa? Tidak memenuhi standar syariat. Syarat-syaratnya gak terpenuhi. Cuci muka itu anaknya padahal muka yang namanya muka itu wudhu itu ini sampai bawah ini muka. Jadi kalau ibu basuh muka itu buyur, ini kudu sampai di bawah dagu. Satu. Yang kedua, tangan. Tangan itu batasannya siku. Tangan kiri, kalau tangan kanan yang dibasuh, tangan kiri itu
bereaksi meratakan ojo ini. Orang enggak untuk ini. Sak pirang-pirang. Aku nek ngomong elek sak taek daya. Jadi wudu itu begini, nggak bukan? Ini buahnya soalnya. Niatan. Sampai sini kan? Kalau enggak sah. Ini kudu reaksi kiri dan diposisikan diratakan. Sampai betul-betul batasan itu terpenuhi. Mata. Nggak sah kalau nggak sampai batasan. Nah kalau wudunya nggak sah. Nah kalau seumur hidup itu gimana? Belum sholat. Sementara dia rumah sakit wes sholat. Itu aturan. Oleh BRPD. Kaki ini action celah-celah. Terus digosok atas sampai mata. Ojo. Apa kan? Jadi wong Jawa sak taek banyak. Ada sini nih. Lah, sudah dipastikan tidak bisa datang memenuhi syarat tidak bisa. Tidak bisa. Pastikan itu anggota yang bisa. Nah, nyata ini perlu diperbaiki dong. Nah, kalau ketemu seperti itu nasihati. Uang SMA itu belum sholat, Masya Allah. Saya kan dekat masjid. Asal itu ada rombongan anak SMA YPN, SMA. Sholat itu kan lebih batal sholat. Guyon itu diterus mulai sholat. Langsung SMA jalur baca. Iki SMA demi Allah. Gak ngerti batal. Lo ngerti ya terus ya. Maru sujud itu tangan sikile sing ngarepmu gaya inget iki. Lah yo keri itu. Itu wallahi saya bilang wallahi gak ngerti. Jangan gak ngerti. Oh gak ditekankan masalah ini. Di sekolah-sekolah kami ada dapat begitu sudah masuk sholat tidak ada suara. Itu SD yang kita bina. Tidak ada suara. Ini SMA. Allah. Lah kita ini perlu diperbaiki. Nah, kita bisa memperbaiki kesalahan kekeliruan itu kalau kita tahu itu keliru apa? Betul apa enggak? Ya seperti tadi lo nyimak, ayo coba nanti butuhnya sina mau Quran disimak mbah. Baik atau belajar rajin? Baik atau belajar diwaca? Wa minan nasi man yaqulu amanna. Betul Mbak? Lancar. Lo gimana? Sampai kok bisa bilang lancar? Itu panjang kok dibaca pendek. Itu guna kok dibaca idhar. Gimana jenengan membenarkan? Itu tanggung jawabnya di hadapan Allah. Panjang pendek itu mempengaruhi makna. Itu belum makhraj. Awas makhraj. Makanya bahaya kalau kita belajar doa-doa atau baca Quran, mocone pakai huruf Latin, itu bahaya. Kenapa? Nggak sesuai dengan makhraj. Walad do itu tulisan Latin walad do. Wa ilma kedrubi alaihi walad doli. Gimana? Gimana dengan makhrajnya? Gimana? Biarkannya. Nah, yang tadi kan perlu belajar banget. Makanya kadang-kadang ada orang ngomong lagi dites baca Quran ya Allah. Lah ngomong kok cik banter, kok cik komentari begitu. Baca Quran aja masih marah-marah loh. Hati-hati punya lisan kita. Saya dipahami ini ibu bapak. Nah itu kita mencari ilmu bukan untuk debat, jangan. Tak boleh cari ilmu untuk debat orang lain, tak boleh. Haram hukumnya. Bukan surga yang kita peroleh, tapi diancam dengan rangka oleh Allah. Kita mencari ilmu dalam rangka ini tadi. Satu, dalam rangka menjalankan perintah Allah dan Rasul. Kita ngaji tujuannya. Yang kedua apa?
supaya kita bisa melaksanakan perintah-perintah agama. Cek ngerti apa? Masuk masjid, apa bacaannya, bagaimana adabnya, masih banyak. Jadi kan kalau nggak percaya, jadi kan lihat kalau jamaah masuk ke masjid itu kaki kiri apa kaki kanan dulu itu campur baunya. Itu menunjukkan dereng ngerti. Ya dereng. Kok masuk masjid kok kaki kiri dulu, keluar masjid kok kaki kanan kan pas. Apa bedanya masuk masjid dengan masuk kamar mandi? Itu kebalikannya. Lalu nggak ilmu, nggak ngerti gimana? Makanya yang paling aman masuk kaki dua. Bon, aja disepelek, itu aja disepelek, aja disepelek. Betul. Mimpi buruk syariatnya gimana? Mimpi yang dianggap buruk syariatnya gimana? Apa? Saya ditanya, ada jamaah ibu, Ustaz, tadi malam saya mimpi gigi saya jebol. Apa yang harus saya lakukan? Saya jawab, tidur lagi cari jawabannya. Biasanya apa? Tafsirnya apa ini? Orang tidur sing kate mati. Ditelok untune nduk ora peniso. Ono tafsire dhewe kuwi. Intinya begini, Bu. Intinya kalau seorang muslim itu mimpi yang dianggap buruk, yang dianggap apa? Satu, dianjurkan apa? Baca ta'awud. Dianjurkan baca ta'awud. Yang kedua dianjurkan meludah 3 kali ke sebelah kiri. Jadi kalau nanti pas tidur terbangun karena mimpi buruk, langsung ingat, langsung baca ta'awud. Langsung makan kiri baca ta'awud dan meludah 3. Cuma meludahnya jangan banyak-banyak. Khawatirnya suami jenengan sebelah kiri gitu. Mbok sampean sholat bojo sampean ngelilir apa dek mimpi buruk ya. Lah kok idol sunah Rasul. Ya, ludahnya syarat aja. Itu syariat. Nah kalau nggak ngerti coba apa yang dilakukan? Macam-macam gitu. Macam-macam. Insya Allah. Ini bedanya syariat dengan bukan. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang keempat, niat untuk memperbaiki kekeliruan maupun kesalahan dari orang di sekitar kita. Yang kelima, niatkan lillahi ta'ala. Niatkan dalam rangka lillahi, kita mencari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mencari pahalanya, mencari janji-janjinya, mencari harapan-harapan dari apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Yang terakhir, yang keenam, niatkan untuk membela. Untuk apa? Membela kepada orang yang menyimpangkan agama. Ya, untuk membela kepada orang yang menyimpangkan agama. Itu tujuan dari thalabul ilm, supaya ilmu yang kita cari, niat di dalam hati supaya tidak terkontaminasi dengan niat-niat yang lain. Ada berapa niat di situ? Ada 6. Itu kita ambil dari Kitabul Ilm yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin.
Ya, kita ambil dari Kitabul Ilm yang ditulis oleh Syekh Al-Hukam. Nah, itu makna penjelasan seputar niat di dalam thalabul ilm. Sekarang masuk di dalam yang namanya ikhlas. Apa pengertian ikhlas? Makna ikhlas itu diambil dari kata dasar khalisah. Khalisah itu kata dasar ikhlas. Khalisah artinya as-sofi. Sofi itu murni. Apa sofi? Kita buka surat An-Nahl. Kita buka surat An-Nahl ayat 66. Ayat berapa? 66. Kata ikhlas diambil dari kata dasar khalisah yang ada di surat An-Nahl ayat 66. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini fardin wa damin labanan min baini fardin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Ya, Allah. Ya, surat 66 ayat surat 16 ayat dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu sekalian. Di dalam binatang ternak terdapat pelajaran bagi kamu sekalian. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang murni antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Nah, itu makna ikhlas. Jadi dikatakan ikhlas itu kalau murni amalannya, tidak ada campuran. Makanya susu murni itu yang langsung dari perut binatang itu murni. Adapun yang dijual kadang-kadang ada warna hijau, warna kuning, warna biru, ditulisi susu murni. Tidak benar sudah. Kenapa? Karena sudah tercampur. Ada air, ada gula, ada pewarna. Lah yang nanya itu juga masalah. Ini murni tak? Harus kan tak susu hijau kok murni gitu. Paham ya? Jadi susu murni itu susu yang berasal langsung dari perut binatang itu. Makanya kan langsung itu murni. Nah, itu makna menurut bahasa. Adapun ikhlas menurut syariat. Yang pertama an la tatluba ala amalika, bahwasanya Anda tidak mencari, atau Anda tidak mengharap. Jadi yang dikatakan ikhlas, Anda tidak mengharap
Anda tidak mencari ala amalika atas amal-amal Anda, atas amal-amal Anda. Sudah? Syahidan, persaksian atau pengakuan. Ya, saya ulangi. Anda tidak mencari atas amal-amal yang Anda lakukan persaksian atau pengakuan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya ikhlas. Seseorang tidak mencari pengakuan, tidak mencari persaksian atas amalnya itu selain mencari pengakuan dari Allah. Itu namanya ikhlas. Itu namanya, entah disebut entah tidak, itu bukan urusan. Entah diakui atau tidak, itu bukan urusan. Itu bukan yang kita cari. Ya, diakui atau tidak, disaksikan atau tidak, itu bukan urusan kita. Makanya digambarkan di surat 9, di surat 76, kita buka surat 76. Itu gambaran ikhlas itu dulu. Surat 76 ayat 8 dan ayat 9. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Jadi kami memberi makanan kepadamu itu bukan untuk mencari, bukan untuk mencari ucapan terima kasih, tidak mencari pengakuan atau tidak mencari balas. Sing tak dolehi aku ngasih kamu itu bukan aku ingin melakoni, enggak. Aku enggak mencari itu. Aku juga tidak mencari persaksian bahwa enggak, aku enggak butuh itu. Dan aku juga tidak mengharap balasan imbal balik. Bukan itu yang aku cari. Aku memberi makan kalian itu tidak lain karena liwajhillah, untuk mencari keridhaan Allah dan wajah Allah. Itu yang namanya ikhlas. Pun timbul pertanyaan, bagaimana orang berpuasa dengan niat sumpahnya diselamatkan dari neraka? Orang berpuasa niatnya supaya diselamatkan dari neraka. Itu termasuk bagian ikhlas apa enggak? Ikhlas. Ikhlas. Termasuk ikhlas apa? Ikhlas. Hah? Ikhlas. Yang tidak ikhlas mana? Ikhlas. Yang ikhlas yang mana? Loh, enggak, ini nanti supaya jelas nanti. Sebab ada pemahaman seperti itu, Pak. Wong ibadah yang ikhlas itu gak boleh pamrih. Saya punya kitab itu, nah ini yang disebut dengan syubhat. Itu yang disebut dengan syubhat. Kalau yang namanya ikhlas itu ridho gak butuh pahala, dia gak berarti karo neraka. Itu catatannya begitu. Di kitab itu begitu. Gini, apa namanya? Kalau orang puasa karena takut neraka, gimana kalau Allah tidak menciptakan neraka? Kalau orang sedekah, orang sholat ingin surga, bagaimana kalau tidak menciptakan? Nah, dari situ logikanya padahal pertanyaannya bukan
mengatakan ikhlas seperti itu? Pertanyaannya, apakah orang yang sholat mencari surga itu tidak diridhoi Allah? Dalam diridhoi. Saya dipahami. Jadi maksud ridho Allah itu bukan tanpa sesuatu. Saya dipahami ini. Saya sedekah, ingin dapat pahala. Saya ingin sedekah, aku ingin diselamatkan oleh Allah. Itu masuk ke Kenapa? Karena saya mencari balasan dari siapa? Allah. Sambut saya dipahami. Karena ada yang memahami seperti tadi. Ada yang memahami seperti tadi bahwa kalau orang sedekah kepingin pahala, kepingin surga, gimana kalau Allah tidak menciptakan? Nah, sekarang pertanyaannya, kita minta surga itu boleh apa enggak? Boleh. Boleh, dianjurkan. Allah dan Rasul nyuruh. Allah dan Rasul nyuruh. Nabi minta surga. Allahumma inna nas'alukal jannah. Bahkan Nabi mengatakan, kalau kamu minta surga yang paling tinggi, kata Rasulullah. Nah gitu. Kalau kamu minta surga yang paling tinggi, Firdaus. Minta surga Firdaus kalau minta surga. Berarti minta pahala itu tidak bertentangan dengan ikhlas. Saya dipahami? Baik, itulah definisi ikhlas. Ya, jadi yang dimaksud ikhlas itu saya tidak mencari pengakuan, saya tidak mencari persaksian dari manusia. Nah, timbul pertanyaan lagi, ini supaya nanti nggak jadi beban. Bersedekah, namanya dicatat, lalu diumumkan, boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Abdul Rauf infak ke masjid ini 500.000. Boleh. Boleh. Boleh apa enggak? Boleh. Itu bertentangan dengan ikhlas enggak? Tidak. Tergantung apa niatnya. Ya, jadi ada dua sisi yang perlu kita garis bawahi. Satu, hukum. Dua, keutamaan. Ada ibu nanya ke saya, Ustaz, gimana hukum orang bersedekah terus namanya ditulis di buletin? Biasanya kalau di yayasan demikian, gitu. Si hamba Allah sekian, nama Pak Bambang, Pak Edi, Pak Rustan, Pak macam-macam di situ. Pertanyaannya boleh nggak namanya ditulis? Kalau pertanyaannya boleh tidak, maka jawabnya boleh. Ya, ditulis namanya diumumkan nggak masalah. Apa itu nggak bertentangan dengan riya? Tergantung dari. Lalu ibu ini tadi yang nanya cerita, kalau saya Ustaz lebih suka nggak pakai ditulis. Itu namanya keutamaan, lebih utama. Paham ya? Lebih utama. Terus ibu ini cerita, saya Ustaz alhamdulillah bersama suami itu menjadi donatur di 7 panti. Nama saya tidak ditulis di sana. Dan sampai sekarang tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, saya tersinggung. Saya tersinggung. Kalau sampai hari ini nggak ada orang yang tahu, dan terus video. Lah nanti orang seperti ini bisa jadi bertanya di 10 ustaz dengan kalimat yang sampai hari ini belum ada orang yang nama saya nggak ada di situ Ustaz, tapi sudah 10 ustaz diberi. Makanya ria itu lebih halus dari semut hitam berjalan di atas batu yang hitam di malam yang gelap. Itu ria. Makanya nanti ada pembahasan tersendiri bab masalah ria, insyaallah kawan-kawan. Ya, baik Ibu Bapak, itu poin-poin penting agar ilmu meresap ke dalam hati. Ada 5 langkah yang harus kita lakukan. 1, kita ulangi, berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah
kedua mujahadah, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Yang ketiga menjauhi maksiat. Jauhi maksiat karena maksiat menghalangi ilmu masuk ke dalam hati. Yang keempat menjauhi kesombongan. Tinggalkan sifat sombong, kesombongan menghalangi hidayah masuk ke dalam hati. Yang kelima, luruskan niat. Itu kalau dijalankan dalam mencari ilmu, dibangun di atas 5 fondasi, insyaallah ilmu ini nanti akan meresap ke dalam hati kita. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau memang tidak ada, kita cukupkan. Semoga Allah menjadikan ilmu ini bermanfaat dan semoga majelis kita menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita tunggu bab berikutnya, materi berikutnya nanti akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Demikian kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah